Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi edisi Senin 15 Maret 2021. Kita masih sementara dalam suasana perenungan tentang derita Yesus Kristus sebelum puncak perayaan Paskah yang tinggal beberapa hari kita akan rayakan. Oleh sebab itu renungan kita pada pagi hari ini saya ambil satu ayat dari Matius 27 ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang berangkat dari ketidakyakinan Pilatus terhadap tuntutan orang Yahudi, yaitu hukuman mati kepada Yesus. Setelah Pilatus memeriksa sendiri Yesus, maka ia mendapatkan bahwa sesungguhnya tidak ada satu fakta, tidak ada satu alasan atau kesalahan yang membuat Yesus pantas untuk dihukum mati seperti tuntutan orang-orang Yahudi. Nah, dalam ketidakyakinan seperti itu muncullah pertanyaan ini kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pertanyaan seperti ini datang kepada diri kita, apakah yang Anda mau buat untuk Yesus? Atau apakah yang harus saya buat untuk Yesus? Tentu berbeda suasananya, berbeda latar belakangnya, berbeda keyakinannya ketika Pilatus menyampaikan itu dibanding ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui karya salib, pengorbanan Yesus, kemudian mengungkapkan hal yang sama seperti itu. Saudara-saudara, menarik kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh yang sempat muncul dalam peristiwa derita dan pengorbanan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang telah mengambil bagiannya masing-masing sebagai apa yang mereka buat dan mereka lakukan bagi Yesus. Ambillah contoh seperti beberapa perempuan yang didapati, kalau kita baca di dalam firman Tuhan beberapa ayat dalam Injil, dan secara khusus di dalam Markus 15 ayat 40 dan 41. Di sana dikatakan bahwa ada beberapa perempuan yang setia mengiring Yesus, yang menyaksikan dari jauh apa yang terjadi. Dan dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini bukan hanya pada saat Yesus menjalani deritanya sampai di kayu salib lalu ia muncul atau mereka muncul, tetapi ayat 41 mengatakan mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Perempuan-perempuan ini telah melakukan sesuatu untuk Yesus, melayani Yesus ketika Yesus masih berada di Galilea, bahkan sampai detik-detik terakhir Yesus mau menghembuskan nafas terakhirnya, mereka masih setia kepada Yesus. Juga Simon orang Kirene telah melakukan dan mengambil bagiannya sehingga dia masuk dalam deretan orang yang telah melakukan sesuatu di dalam karya derita Yesus, karya penebusan Yesus melalui pengorbanan di salib, menggantikan Yesus untuk memikul salibnya. Ada juga tokoh yang lain yang sebelumnya itu, Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia pun telah melakukan dan mengambil bagiannya sendiri.
Ia terhitung dalam kelompok orang yang merencanakan jahat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa perenungan Prapaskah saat ini, Yesus telah berbuat banyak bagi kita. Segala-galanya Ia korbankan. Ia korbankan dirinya, Ia korbankan hidupnya untuk kita. Ia telah berbuat sesuatu yang menentukan hidup kita dan keadaan kita hari ini. Lalu pertanyaannya kepada kita, apa yang kita mau buat untuk Yesus? Atau sekiranya kita bisa mengandaikan Yesus yang berkata kepada kita, apa yang kau mau buat untuk saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saya sangat yakin bahwa tentu kita tidak akan mengambil bagian seperti bagian yang telah diambil oleh Yudas Iskariot yang hanya menilai segala sesuatu dari uang sehingga ia mengorbankan Tuhan dan gurunya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin juga kita tidak akan bisa lagi mengambil bagian yang diambil oleh Simon orang Kirene. Hanya dia yang bisa menggantikan Yesus memikul salibnya. Tapi saudara-saudara, dalam karya penyelamatan dunia ini ada banyak bagian yang sedang diberikan kesempatan bagi kita. Temukanlah, dapatkanlah bagian mana, apa yang saya mau buat untuk Yesus. Saudara-saudara, kawan-kawanku sekalian, kiranya dalam perenungan Paskah tahun ini, setelah kita merenungkan bahwa Yesus mati karena Ia berbuat sesuatu bagi kita, maka kiranya juga kita bisa menemukan dan mengambil satu komitmen, melihat satu bentuk atau bidang pelayanan sebagai bentuk keterlibatan kita. Lalu kita mengatakan, inilah yang saya akan buat bagi Yesus. Tuhan dimuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya,